Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasadi Prasetya dengan NPM 2500101008. Di sini saya akan melakukan pembuatan dan pemeriksaan hapus darah, tepi, dan hitung jenisnya. Di sini langkah pertamanya yaitu pembuatan hapus darah tepi, yang dimana alat yang bahannya terdiri dari ada kaca objek, kemudian juga ada kaca spender, kemudian juga ada di sini sampel darah EDA, kemudian juga di sini ada tisu kering, kemudian juga ada sarung tangan, kemudian juga ada sabun antiseptik, kemudian juga ada metanol, kemudian juga ada cairan gimsa, kemudian juga ada rak, ada stiker label, kemudian juga ada pensil sebagai alat tulis, dan yang terakhir ada pipet. Oke, di sini sebelum melakukan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO menggunakan sabun antiseptik. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan dengan sabun antiseptik. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan atau handscoon dengan metode gloves to gloves. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi di mana terdiri pada tabung EDA, terdiri dari nama, kemudian juga tanggal lahir, rekam medis, dan jenis kelamin. Baik, setelah itu saya akan meletakkan Oke, baik, di sini saya akan meletakkan objek meja tetes dari ujung 2 cm dari ujung kaca objek. Baik, setelah itu tepatkan ujung kaca objek yang lain atau spender pada permukaan objek dengan pegangan sudut 30 atau sampai 45. Kemudian tarik slide menuju arah yang berlawanan dan menyebar ke seluruh permukaan. Baik, setelah itu dorong objek secara perlahan, kemudian keringkan objek pada suhu ruangan. Setelah itu lakukan fiksasi darah dengan metanol selama 10 menit. Buang jika kelebihan larutan. Setelah itu tuangkan metanol ke gelas objek. Setelah itu tuangkan larutan gimsa pada kaca objek. Dan tuangkan kepada gelas objek. Setelah itu diamkan selama 20 menit atau hingga 30 menit. Buang sisa larutan gimsa. Kemudian bersihkan dengan kaca dari sisa larutan dengan Aquades. Kemudian keringkan kaca objek di suhu ruangan dengan posisi miring.
Kemudian tempelkan label yang berisi nama pasien pada objek gelas. Baik, setelah itu lakukan evaluasi dengan beberapa hal, yang dimana dokumentasi dengan tanggal pembuatan dan nama operator. Kemudian kembalikan atau simpan spesimen kepada tempat yang sudah disediakan. Setelah itu lepas sarung tangan dan lakukan cuci tangan kembali. Lepas sarung tangan dengan metode glove to glove dan hand to hand. Kemudian buang ke tong sampah dan lakukan cuci tangan dengan sabun antiseptik. Nah, kemudian setelah selesai cuci tangan dengan antiseptik, kita akan melanjutkan menghitung jenis dari leokasit tersebut. Saya menyiapkan alat dan bahan, yang dimana di sini ada mikroskop, kemudian juga ada sarung tangan atau handscoon, kemudian juga ada objek kelas yang sudah yang sudah diampus darah. Kemudian juga di sini ada tabel diferensial. Kemudian setelah itu di sebelah sana ada sabun antiseptik. Sebelum melakukan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun antiseptik. Baik, saya sudah melakukan cuci tangannya. Kemudian saya akan melakukan memakai sarung tangan atau handscoon. Baik, untuk yang pertama-tama kita akan mencuci tangan menggunakan nama WHO terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita setelah mencuci tangan menurut nama WHO, kita menggunakan hand gloves terlebih dahulu. Baik, di sini saya memegang kaca objek yang telah diberikan label dan diwarnai dengan benar, diamati. Kemudian saya letakkan ke mikroskop. Baik, setelah itu saya akan mengamati dengan ukuran 10 cm terlebih dahulu. Baik, setelah itu kemudian lakukan pemeriksaan objek dengan lensa 40. Di meja, kemudian ambil sampel darah. Kemudian atur. Teteskan selama 1 tetes. Maaf, 1 tetes. Baik, setelah itu saya akan melakukan dengan ukuran 100. Kemudian saya akan meneteskan cairan imersi terlebih dahulu. Kemudian saya menggunakan yang 100. Baik, setelah itu identifikasi jenis leukosit 100 sel menggunakan blood sheet, yang dimana di sini terdapat basofil tidak ditemukan. Kemudian eosinofil itu ada 2 jenis. Kemudian ada beta neutrofil itu ada 5. Kemudian ada neutrofil bersegmen itu ada 56.
Kemudian juga limfosit ada 64 dan monosit ada 3, yang dimana totalnya semua ada 100. Kemudian kita menentukan nilai absolut setiap leukosit berdasarkan presentasi dalam hitungan jenisnya, yang dimana jumlah limfosit absolut sama dengan presentasi limfosit dikali dengan leukositnya. Seperti itu. Kemudian didapatkan hasil yang dimana basophil ini terdapat 0%, kemudian eosinofil itu 2%, B neutrofil itu ada 5%, kemudian neutrofil segmen itu ada 56%, kemudian juga ada limfosit ada 34%, setelah itu ada monosit itu yang 3%. Setelah itu mungkin melakukan pembersihan atau mengambil terlebih dahulu spesimen yang berada di mikroskop, kemudian simpan ke kotak yang sudah disediakan. Setelah itu lepas sarung tangan dengan menggunakan metode glove to glove, dan setelah itu mencuci tangan dengan antiseptik. Kemudian buang handscoon ke dalam tong sampah. Setelah itu mungkin segitu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.